Suryadi SE, yang terhormat Bapak Penguji 1 Bapak Ahmad Mufahir SPD, yang terhormat Bapak Penguji 2 Bapak Abu Salim SPD, juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Panitia Prakerin yang selalu menuntun saya dalam pembuatan laporan, sehingga saya dapat melaksanakan sidang pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul pada hari ini. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil praktik kerja industri selama saya prakerin di Ramayana Departemen Store Dewi Sartika sebagai staf kasir periode bulan Desember 2022 hingga Februari tahun 2023. Paparan ini akan saya sampaikan dalam beberapa bagian, yang dimana saya akan menjelaskan terkait profil perusahaan, tugas selama prakerin, dan pengalaman yang saya dapat sehingga kita bisa belajar di sana untuk kedepannya. Sebelum saya memulai untuk menjelaskan paparan-paparan tersebut, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Saputri, saya siswa dari kelas 11 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Saya lahir di Bogor pada tanggal 27 Oktober 2006 dan saya tinggal di Kampung Cisarua, RT 4 RW 6, Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Dan saya juga akan sedikit menjelaskan profil perusahaan tempat saya prakerin, yaitu nama perusahaannya Ramayana Dewi Sartika yang bertempat di Jalan Dewi Sartika 01 Cibogor RT 2 RW 1. Nah, Ramayana Dewi Sartika ini adalah perusahaan retail yang berkantor pusat di Jakarta, dan juga Ramayana Dewi Sartika ini kegiatan utamanya yaitu perusahaan perdagangan umum yang menjual berbagai macam barang dan juga produk kebutuhan sehari-hari masyarakat di peserba store atau departemen store-nya milik perusahaan. Nah, Dewi Sartika ini Ramayana Dewi Sartika ini memiliki pemimpin perusahaan yang bernama Bapak Dian Kurniawan SSOS, yang biasa kami sebut Pak Dian, dan juga pemimpin saya selama prakerin di sana yaitu Ibu Nurayani yang menjabat sebagai kepala kasir. Oke, masuk ke pendahuluan latar belakang. Jadi, praktik kerja industri ini atau biasa yang kita sebut dengan prakerin adalah kegiatan akademik yang mengarah pada suatu bentuk pembelajaran untuk kita mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Dan juga prakerin ini berfungsi sebagai penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia perusahaan, sehingga kebutuhan akademik para peserta didik itu terpenuhi dan lebih terpenuhi serta dapat mempersiapkan dalam mentalnya. Dengan demikian, adanya kegiatan prakerin ini untuk mengasah serta mengimplementasikan materi sekolah secara langsung ke dunia industri dengan keahliannya masing-masing. Dalam upaya menjalankan misi-misinya, SMK Matardika melaksanakan program prakerin ini demi memberikan pengalaman serta menjadikan siswa dan siswinya lebih siap secara mental dan keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Oke, selanjutnya ada tujuan dan manfaat prakerin. Nah, salah satu dari tujuan prakerin itu yang pertama ada memberikan pengalaman kerja langsung kepada siswa-siswinya. Yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga ada melatih cara berkomunikasi secara profesional. Dan ada pun manfaat-manfaat prakerin yang sebenarnya ada banyak manfaatnya, tetapi saya hanya akan menjelaskan beberapa manfaatnya, yaitu bagi sekolah, bagi perusahaan, serta bagi peserta didik. Nah, yang pertama ada manfaat prakerin bagi sekolah. Yang pertama ada menjalankan kewajiban Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
pengembangan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, ada meningkatkan citra sekolah. Dan yang ketiga, ada memperkuat hubungan kerjasama antar sekolah dan perusahaan. Yang kedua, ada manfaat bagi perusahaan, yaitu yang pertama, mendukung program pendidikan pemerintah seperti yang telah saya sampaikan tadi. Dan yang kedua, ada mendapat tenaga kerja sementara dengan upah seikhlasnya. Dan yang terakhir, ada manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, pastinya menambah pengetahuan tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, ada melatih dan mengasah keterampilan siswa-siswi tentang dunia kerja. Selanjutnya yaitu tinjauan umum perusahaan. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan sejarah Ramayana Dewi Sartika secara singkat sepengetahuan saya. Jadi, PT Ramayana Lestari Sentosa itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis toko swalayan. Jaringan toko yang dirintis oleh pasangan suami istri Bapak Paulus Tumewu dan Ibu Tang Licuan ini didirikan secara resmi pada tahun 1987. Nah, sebelum diresmikan ini, pada tahun 1985, Ramayana membuka toko pertama di luar Jakarta, tepatnya di Bandung. Pada toko cabang pertama tersebut, mereka tidak hanya menjual seperti pakaian saja dan kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka juga telah memperkenalkan produk aksesoris seperti sepatu dan tas. Adapun visi dan misi dari perusahaan Ramayana Dewi Sartika, yaitu visinya sebagai jaringan perusahaan retail berkomitmen untuk melayani kebutuhan segmen menengah ke bawah, menyediakan beragam produk terjangkau dan berkualitas serta menawarkan pelayanan pelanggan yang penuh perhatian. Nah, Ramayana Dewi Sartika untuk mencapai visi tersebut, mereka memiliki misi untuk tetap menjadi posisi sebagai retail terbesar di Indonesia. Melalui ekspansi pasar, pengendalian biaya yang cerdas, meningkatkan layanan pelanggan, pengembangan sumber daya manusia, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan bisnis kami, semuanya memaksimalkan nilai saham. Nah, itu adalah visi dan misi dari perusahaan Ramayana Dewi Sartika. Nah, di sini saya akan menyampaikan secara garis besarnya dari struktur Ramayana Dewi Sartika. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, kepala toko dari Ramayana Dewi Sartika adalah Bapak Dian Kurniawan, SSDS. Dan ada kepala SDM-nya yaitu Ibu Nina Kusumawati. Dan ada Bapak Rohman Atmawijaya sebagai staff fashion. Dan di bawah Bapak Rohman ada MCD Supervisor yaitu Ibu Siti Maria. Dan penanggung jawab bajar atau sering disebut dengan PJB yaitu Bapak Kurniawan. Dan yang terakhir ada kepala kasir yaitu Ibu Nur Aini. Nah, mungkin itu saja secara garis besarnya struktur perusahaan dari Ramayana Dewi Sartika. Pelaksanaan praktik kerja industri. Nah, saat saya melaksanakan praktik kerja industri di Ramayana Dewi Sartika selama 2 bulan itu, yang dimulai pada tanggal 26 Desember 2022 dengan dimulainya briefing terlebih dahulu di Ramayana Bogor Square didampingi oleh Pak Paugan. Dan sampai dengan 26 Februari 2023. Nah, saat saya melaksanakan praktik itu, ternyata sistem kerja di Ramayana ini jam kerjanya dibagi menjadi 2 shift, yaitu ada shift pagi dan shift siang. Tetapi shift paginya itu dibagi lagi menjadi 2 bagian pada hari Senin sampai Jumat dan Sabtu sampai Minggu. Nah, shift siang pada hari Senin sampai Minggu yaitu masuknya pukul 9.45 sampai keluar 18.00. Dan pada masuk shift pagi pada hari Senin sampai Jumat masuknya pukul 7.30 sampai 16.00. Dan yang terakhir ada shift pagi pada hari weekend atau hari Sabtu Minggu adalah pukul 6.45 sampai 15.30. Supaya inspirasi. Dagdikduk no ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya yaitu saya akan sedikit menjelaskan tentang apa saja yang saya lakukan saat saya praktik sebagai staf kasir. Yang pertama yaitu melayani proses transaksi. Nah, hal ini adalah kegiatan utama saya sebagai seorang kasir, yaitu melayani proses transaksi para customer. Biasanya atau pada umumnya saya melakukan scan barcode pada barang-barang yang dibeli oleh customer. Dan juga saya tidak hanya melayani proses transaksi secara tunai,
pulang dengan nyaman. Yang ketiga ada buka dan tutup mesin kasir. Nah, kegiatan membuka mesin kasir ini biasanya saya lakukan pada saat saya masuk pagi, dan begitu pun sebaliknya saat saya melakukan tutup mesin kasir, saya melakukan tutup mesin kasir pada saat saya masuk siang. Nah, yang keempat yaitu mencatat barang void. Nah, void ini sendiri yaitu kegiatan membatalkan barang belanjaan sebelum terjadinya proses transaksi. Nah, kami sebagai kasir ditugaskan ketika ada customer ingin memvoid barang, kami harus mencatat voidan tersebut untuk diserahkan kepada kepala kasir dan diinput. Dan yang kelima ada mengambil modal dan pinjaman. Nah, kegiatan ini biasanya kami hanya menghitung kembali uang modal yang diberikan oleh kepala kasir. Dan yang terakhir tentunya saya sebagai peserta prakerin harus berinisiatif untuk merapikan kasa setiap hari agar para customer selalu nyaman saat melakukan proses transaksi. Nah, setelah saya melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, ternyata ada beberapa masalah yang saya hadapi ketika saya melakukan kegiatan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang dialami saya saat melaksanakan prakerin di Ramayana Dewi Sartika sebagai staf kasir. Yang pertama, biasanya itu mesin edisi atau electronic data capture tidak ada sinyal. Yang kedua, printer stroke macet. Yang ketiga, harga produk tidak roll di komputer kasir. Yang keempat, barang tidak ada barcode atau SKU-nya. Nah, atas masalah tersebut atau solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, sebisa mungkin saya harus berinisiatif dalam menghadapi satu masalah yang ada suatu prakerin, sehingga masalah dapat terselesaikan dengan cepat dengan cara mencari atau mengingat masalah serupa yang pernah terjadi dengan sifat dan aturan cara penyelesaiannya. Jika saya sama sekali tidak bisa mengatasi dan mencari solusi atas masalah yang saya temukan pada saat prakerin, biasanya saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada senior saya di kasir untuk membantu saya dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, setelah saya menyampaikan kegiatan-kegiatan saya dan saya menemukan beberapa masalah, dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilaksanakan di Ramayana memberikan pengalaman yang nyata kepada saya untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Dan saya menemui beberapa kendala, di antaranya saya masih harus menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru, fasilitas kerja yang belum sepenuhnya mendukung terlaksananya pekerjaan dan pekerjaan yang harus selesai dalam waktu singkat. Nah, di sini saya ada sedikit saran untuk sekolah dan perusahaan yang semoga saja ke depannya dapat terlaksana. Yang pertama, saran untuk sekolah yaitu saya harap kegiatan prakerin selanjutnya atau berikutnya di tahun depan dan tahun yang akan datang, saya harap dapat dilaksanakan secara lebih maksimal dengan memberikan bekal kepada murid yang akan mengikuti kegiatan prakerin berupa mengajarkan materi-materi dasar tentang industri. Nah, ini itu bertujuan agar para peserta prakerin tidak terlalu kebingungan dan merasakan shock saat pertama kali menginjakkan kaki di perusahaan yang akan melaksanakan prakerin. Dan juga ada saran untuk perusahaan. Saya harap perusahaan dapat lebih membimbing para peserta prakerin dengan lebih baik agar para peserta prakerin dapat bekerja dengan lebih maksimal, efektif, dan efisien. Berikutnya ada dokumentasi kegiatan saat saya prakerin kemarin. Nah, ini adalah foto saya saat sedang melayani proses transaksi para customer di Kasar Bazar 1. Next. Okay, thank you for attention. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan ke panitia. Terima kasih saat itu ya, presentasinya sudah bagus ya, meskipun agak kebingungan saya, agak terlalu cepat ya seperti itu. Saat ini kalau Bapak lihat
bagus sekali tayangan saya ya, termasuk penampilannya juga lumayan bagus, penguasaan materinya juga bagus ya seperti itu. Kemudian selama kendala apa? Selama kegiatan parkir di sana ada nggak kendala apa yang Jadi bermasalah. Saat saya dikasih Ya. Bermasalah. dan biasanya di depan Nah itu. Buka sebelum. sebelum lagi Sebelum kesimpulan, ini sebelum kesimpulan Pak. Bab 4 sebelum kesimpulan. Jadi saya menemukan beberapa kendala atau permasalahan saat saya melaksanakan praktek kemarin. Ya. Di antaranya itu mesin edisi atau electronic data capture tidak ada sinyal. Nah, ini tuh mesin edisi itu yaitu alat pembayaran kartu debit maupun kredit. Nah, saat pertama kali saya terkena masalah ini, saya sedikit kebingungan dan sangat kebingungan kenapa mesin edisinya tidak mengeluarkan fiturnya. Nah, pertama kali itu saya segera meminta pertolongan kepada senior saya di kasir, kenapa ini tidak bisa berjalan dengan semestinya. Ternyata mesin edisinya tidak ada sinyal. Nah, setelah saya beberapa kali mengalami masalah tersebut, saya mencoba mengingat dan memperhatikan lagi cara penyelesaiannya sehingga saya dapat mengatasi masalah tersebut dengan seorang diri. Jadi gimana caranya? Caranya mengecek sinyalnya dulu di mesinnya. Kalau tidak ada sinyal, saya harus nyari sinyalnya dulu. Oh nyari sinyal WiFi itu? Iya, sinyalnya. Enggak pakai wifi. kalau di sana itu sinyal itu bisa dikatakan yang bagus Pak ya? Sinyalnya sinyal apa nih? Sinyal apa? Yang 4G tuh. Oh, jadi sinyalnya bukan Ya, internet bukan atau bukan bukan. wifi. Ya beda-beda jalur. Ya, beda Dari sekali. gelombang. Tapi kadang di sana kalau hujan tuh sinyalnya jelek banget. Tergantung mesin edisinya juga sih Pak. Tapi kalau misalkan oke, off sinyal tuh off misalnya. Iya. Jadi gimana cara ngatasin ini? Saya meminta maaf dulu, Ya, ya, solusinya. meminta maaf dulu kepada customer bahwa mesin edisinya tidak dapat berjalan. Lalu saya menanyakan kepada customer, apakah bapak atau ibu membawa uang cash? Nah, kalau bapak customernya membawa cash, saya sarankan beliau untuk membayar secara tunai, memakai uang tunai saja. Oh. Atau saya menyarankan untuk mengambil uang di bank dulu gitu, menarik di bank. Biasanya begitu. Tapi di sana disediakan kan mesin ATM gitu. Enggak, ada di depan Ramayana di dekat. Beda lagi tapi. Beda lagi. Oke, selanjutnya yang nomor 3 Harga produk tidak perlu di komputer kasir. Ya. Nah, ini biasanya itu disebabkan pada saat membuka kasir kita tidak mengupdate dulu komputernya, sehingga barang-barang acara tersebut yang ada di hari ini tidak terupdate, tidak terinput di data komputer kasir yang kita nyalakan tadi. Begitu biasanya. Jadi Untuk mengatasi masalah tersebut, kami menutup mesin kasir terlebih dahulu, lalu kami membuka kembali dan mengupdate terlebih dahulu mesin komputer kami yang ada di kasar. Begitu biasanya. bagus nih pertanyaan. Itu yang paling bawah barang tidak Barang ada tidak ada barcode atau barcode-nya. eskornya. Barcode-nya Iya. seperti apa? Itu biasanya barang yang tidak ada barcode eskornya itu biasanya barang konsinyasi yang ada di supermarket atau bazar. Nah, biasanya kalau masalah ini terjadi, saya akan segera menyampaikan kepada penjaga counter barang tersebut untuk mencarikan SKU-nya agar bisa di-scan barcode. Gitu. Pertanyaan terakhir. Saran untuk sekolah tadi udah ada saran untuk sekolah. Tapi coba diperjelas lagi saran untuk sekolah itu setelah kamu melakukan itu ya praktek di lapangan, Sudah jadi besar. kamu punya kendala segala macam. Itu bagus itu yang Jadi saran-saran yang lebih jelas buat sekolah itu apa kira-kira? yang agak gambar itu. Gambar itu. Gambar lampu ya. Nah, Saran untuk sekolah. Ya, ini kan ada saran itu sekolah. Secara Lebih gambar itu jelas. yang pakai yang satu lagi bukannya itu. Bukannya itu bukan untuk sekolah. Iya, Oh iya, 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 betul. benar. Mungkin bagi saya saran untuk sekolah itu lebih apa ya? Boleh dibaca dulu sedikit dan dijelaskan. Dapat dilaksanakan secara maksimal dengan
dari saya. Oke. Bagus. Ini sarannya saya masukkan ya, Sapitri buat tahun depan gitu. Ini tentang materi-materi dasar tentang industri ya, seperti itu. Mudah-mudahan jadi bahan buat evaluasi ke depan ya, selama pengalaman Sapitri selama kegiatan terakhir di sana. Seperti itu. Kemudian Sapitri, ini pertanyaan lagi, apa namanya? Kesan dan kesannya buat seperti apa? Kesan dan kesannya seperti apa? Pesan saya untuk siapa? Kesan dan kesan ya, ada kesannya. Pesan untuk diri saya sendiri setelah